Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah kita bisa ketemu pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian sebelumnya kita absen dulu. Ya. Lestari, Pujiastuti, ada? Tidak ada. Okti, Aulia, Hadirah Ustaz. dari mana ini Okti? Bagaimana Ustaz? Dari mana? Dari Kebumen Ustaz. Bumen. Sekarang tinggal di Kebumen. Naam Ustaz. Nah, Nabila Salsabila, Hadirah Ustaz. tinggal di mana? Kalau sekarang tinggal di Bandung Ustaz. Oh, di Bandung. Ikut siapa? Ikut Abi. Oh ya. Baik. Abidah Roma, Hadirah Ustaz. dari mana tinggalnya? Di Cibarusah sekarang. Cibarusa itu mana tuh? Di Bekasi. Bekasi ya. Ya, baik. Gifar Aska, Hadir Ustaz. tinggal di mana? Balikpapan Ustaz. Balikpapan ya. Balikpapan kotanya apa? Kotanya Balikpapan. Wilayahnya Kalimantan Timur. Oh ya. Baik. Berlian Nurrani, Hadirah, dari mana? Karanganyar. Karanganyar, Jawa Tengah, Ya, Jawa Tengah. Solo itu? Ya, Ah, ya, baik. Harisatun? Enggak ada Harisatun? Atika Rohmah, Hadirah Ustaz. dari mana nih? Dari Semarang. Sekarang tinggal di Semarang. Nah, Ya, baik. Eka Lutfia, Hadirah Ustaz. di mana? Posisi Sekarang lagi di Cikarang. di Cikarang. Cikarang. Siti Saida, Hadirah Ustaz. di mana ini? Hadirah Ustaz. Ya, di mana? Oh, di Cikarang Ustaz. Cikarang juga. Alhamdulillah. Eka Cikarang, Siti Saida Cikarang. Nur Ain Wison, Naam Ustaz. dari mana? Tinggal di mana? Dari Gorontalo Ustaz, tinggal di Gorontalo. Gorontalo ya, Masya Allah. Allah baik. Nur Ain ini sudah. Azkia, Hadirah Ustaz. dari mana? Dari Karanganyar. Solo. Iya. Oh, baik. Ahya, baik. Ahya Nur Faza, Hadirah Ustaz. dari mana? Dari Jogja. Jogja. Kabupaten apa ini? Kalasan. Oh, Kalasan. Baik. Syukron. Sapri, Hadir Ustaz. di mana tinggal Sapri? Di Muhammad Semendo Sapri. Ustaz. Mana itu Semendo? Muara ini Palembang Ustaz. Oh, Muara ini. Masya Allah. Ya. Baik. Fajar Yasin Gunawan, Hadir Ustaz. dari mana nih Fajar? Dari Cikarang Ustaz. Oh, Cikarang, Masya Allah. Oke Ustaz. Baik. Sofi, ada Sofi? Tidak ada. Hadirah Ustaz. Oh, ada. Dari mana nih Sofi? Sekarang tinggal di Jambi Ustaz. Oh, di Jambi Kota. Di Muaro Jambi Ustaz. Muara Jambi. Nah, Ustaz. Oh, Muara Jambi kan berarti di situ kan? Di UIN itu kan? Iya, betul Ustaz. Di perumahan itu? Kampung Iya, Quran Ustaz. itu? Iya, betul Ustaz. Assalamualaikum. Baik. Fadia di Tafa. Enggak ada Fadia? Asnamas An-Nasma. Ada An-Nasma. Hadir Ustaz. Dari mana An-Nasma Fauzan?
Dari Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Teguh Utami. Hadir Ustaz. Oh, Siti Teguh Utami ini maksudnya. Ustaz. Dari mana ini? Dari Jakarta Ustaz. Jakarta, Masya Allah. Najwa Hadir dari Nupita Jabir. Kebumen. Kebumen, tinggal di Kebumen. Ya, Barakallahu fiik. Nurul Farah. Hadir Ustaz. Dari mana? Dari Batam. Batam. Tinggal di Batam sekarang? Nah Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Didik Supatmadi. Halo, Didik? Gak hadir. Imron Waila Kombi. Hadir Ustaz. Tinggal di mana Imron? Aceh Ustaz. Oh, Masya Allah. Acehnya mana? Aceh Singkil Ustaz. Aceh Singkil. Ya. Nah, Tempat itu ya, Ustaz siapa? Taufik ya? nah Ustaz. Ya, Pak Taufik. baik. Abu Wafi. Abu Wafi, betul. Umu Abdurrahman. Hadirah Dari mana nah? dari Lombok. Lombok. Sekarang di Lombok. Iya, Mataramnya atau Lombok Utara. Lombok Utara ya, baik. Syahro. Hadirah Ustaz. Dari mana? Dari Lombok. Oh, Lombok juga. Sinyalnya bagus sana? Bagus. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada yang belum? Lestari hadirah Ustaz. Oh, Lestari. Tadi kemana Lestari? Tadi dipanggil. Iya, Afwan Ustaz, ini sinyalnya kurang bagus. Kadang suka keluar Zoom sendiri. Terus kalau mau masuk Zoom lagi itu lama sekali. Iya. Tinggal di mana sih? Ini sekarang di Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul. Ya, ya. Mana Gunung Kidulnya? Ponjong Ustaz. Oh, Ponjong. Ponjong kan daerah tinggi itu. Nggih Ustaz. Iya, ya. Ada lagi? Yang belum? Sudah semua? Ya. Memang kita sengaja absen, nanti kaitannya dengan UTS, UAS. Ya. Kalau absensinya kurang, nanti kamu nggak bisa ngikuti. Nah, makanya kita absen. Hingga belakang hari apabila tidak mengikuti, ya jangan salahkan saya karena sudah ngabsen dari awal. Baik mas sekalian, kita lanjutin ya. Gimana soalnya udah dikumpulin? PR-nya itu tugasnya. Sudah Ustaz. Di mana? Aku nggak dapat linknya. Dikumpulkan di mana? Ke sekretaris kelas Ustaz. Oh, sekretaris. Sekretarisnya siapa? Nurul Farah Ustaz. Coba dikirim anunya, pakai Google Drive ya? Sudah Ustaz. Coba sudah dikirim di grup anunya, linknya. Saya belum dapat ya. Sudah anak kasih ke ketua Ustaz. Sebentar anak kirim lagi Ustaz. Ya, coba kirim lagi, biar aku bisa baca. Nah. Baik, yang dari Lombok siapa? Ya.
Baik. Eh, bentar. Windows mana tuh? Nah, udah kelihatan ini. Kelihatan Ustadz. Kelihatan ya. Jadi mas sekalian, kemarin kita kasih tugas ya. Ada berapa pertanyaan yang kalian mesti jawab. Nah, ini sudah ada. Abidah Rohmah sudah jawab. Nah. Semua sudah jawab ini? Sudah Ustadz. Sudah semua ya. Nah, udah lumayan kalian udah ngirim kan sudah dapat nilai itu. Nah, baik, mas sekalian. Mana itu absennya? Nah, itu. Zaro. Mana Zaro? Nah, Ustadz. Kamu sudah jawab tugasnya? Sudah. Nah, sekarang tak tanya. Apa bedanya statistik dan statistika? Statistik dengan statistika bedanya gampang itu. Statistika dengan statistik itu bedanya yang satu ada A, yang satu enggak ada. terus Kalau statistik itu cenderung merujuk pada kondisi yang digambarkan dalam angka, sedangkan statistika ilmu yang digunakan untuk mempelajari dan Nah. Udah Ustaz? Apa tadi jawabannya? Kalau statistik itu cenderung merujuk pada kondisi yang digambarkan dalam angka. Sedangkan statistika adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajari dan menganalisis data hasil penelitian. Nah, ya. Statistik yang kurang. Tadi yang statistika udah benar ya. Abdurrahman. Halo, Abdurrahman. Ya Ustaz. Apa itu statistik dan statistika? Bedanya apa? Kalau statistika, ilmu atau cabang pengetahuan yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan data. Sifatnya ilmu atau metode, sedangkan statistik adalah hasil angka-angka atau data kuantitatif yang diperoleh dari suatu penelitian atau pengamatan. Sifatnya data atau hasil. Contohnya statistika metode untuk menghitung rata-rata nilai kelas, sedangkan statistik nilai rata-rata kelas. Nah, ya sama betul. Dengan 82. Ya, cerdas misalnya. itu. Cerdas ya. Jadi, maksud sekalian, statistika itu ilmunya ya. Ilmu yang melajari apa? Pertama, ilmu yang melajari tentang cara mengumpulin data. Nah, jadi kamu nanti belajar statistika, berarti kamu belajar tentang cara ngumpulin data. Kemudian cara menyajikan data. Setelah kamu data dikumpulin, kan data ini mau kamu laporkan. Nah, itu bagaimana cara ngelaporin data supaya data itu gampang dibaca. Nah, karena data itu kadang-kadang kan jumlahnya banyak. Misalnya kamu mendapatkan disuruh mencari data 1000 misalnya.
tentang 1.000 orang berdasarkan asal daerah. Nah, kamu nyari. Nah, setelah kamu dapatkan caranya, data itu, kamu sajikan data tersebut. Nah, bagaimana cara menyajikannya supaya data yang 1.000 tadi contohnya, itu gampang dipahami. Kalau kamu nyerahkan data mentas gitu saja kan orang jadi gimana ini cara bacanya. 1.000 orang berdasarkan asal di data baca satu-satu kan nggak mungkin. Nah, dengan kamu belajar statistika, kami nanti akan belajar tentang cara mencari data, cara menyajikan. Menyajikan artinya cara menampilkan. Nah, kemudian dalam statistika juga bicara tentang cara menganalisis data. Ya. Setelah menganalisis, cara mengambil, menginterpretasikan. Ya. Interpretasikan, sama yang terakhir, buat kesimpulan. Ya, dah betul itu. Di Muhabdurrahman. Ya, Barakallahu fiik. Zaro tadi yang statistik yang kurang pas ya. Nanti diperbaiki. Jadi bedanya statistika dengan statistika gampangnya, statistik itu produknya. Nah, produk dari statistika. Nah, statistika itu ilmunya. Nah, misalnya, cara membuat mobil. Nah, itu berarti kan ilmunya. Itu namanya statistika. Tapi mobil itu barang jadinya, produknya. Maka dia adalah statistik. Ya. Jadi bedanya statistika dengan statistik. Statistika adalah ilmunya, yaitu ilmu mulai dari cara mengumpulkan data, menyajikan data, menganalisis, dan membuat kesimpulan. Adapun statistik adalah produk dari statistika, atau kamu bicara bisa juga adalah hasil ya, dari data statistika. Hasil dari statistika. Intinya itu. Jadi antara hasil dan ilmu. Nah, makanya tatkala kamu kalian misalnya ke Badan Pusat Statistik, BPS ya, Badan Pusat Statistik, maka yang di sanalah tampilannya adalah semua adalah produk dari statistika. Nah, misalnya data tentang jumlah penduduk, data tentang luas wilayah, data tentang kecamatan, nama desa, nama kecamatan, nama kabupaten. Nah, itu kan semua adalah produk dari statistika. Jadi statistik itu adalah datanya yang sudah produknya, ya, yang orang itu tinggal mengambil. Baik, jadi sudah jelas ya antara statistika dan statistik. Ya. Sekarang Imron Waila. Ada Imron Waila? 6 Zat. 6 Zat, ada Zat. Ada, betul. Mana? Apa kriteria data yang baik coba? Dalam statistika, 6 Zat. Ya apa? Kriteria data yang baik biasanya agar hasil analisis statistik menjadi akurat dan valid. Data yang digunakan harus memenuhi beberapa kriteria yang relevan, akurat, representatif, tepat waktu, dapat diperbandingkan, Zat. 6 Zat.
Halo? Nah, Ustaz. Halo? Udah? Tadi terputus itu. Sudah Imran? Sudah, Ustaz. Udah. Fadia, apa dia nggak ada? Sofi. Mana Sofi? Halo? Nggak ada Sofi. Hadir Ustaz. Apa? Data yang baik itu gimana kriterianya? Kriteria data yang baik. Yang pertama, datanya harus valid, yaitu data yang harus relevan dan tepat untuk tujuan penelitian, Ustaz. Yang kedua, data yang reliable. Kemudian akurasi data harus mencerminkan realitas dan tidak mengandung kesalahan pengukuran. Yang keempat, data harus representatif yang mewakili populasi yang lebih besar agar hasil analisis dapat digeneralisasi. Yang terakhir, data dapat diakses. Ya, ya udah baik, betul. Ada yang penting yaitu data harus yang update ya, yang up to date. Ya, datanya up to date. Jadi up to date artinya datanya yang terbaru gitu. Seperti ilmu sanad itu. Ilmu sanad kan ada mansuh, nasih, mansuh. Nah, kalau dalam data itu yang dipakai data yang terbaru. Karena data yang lama sudah dimansuh, nah, sudah dihapus oleh data yang terbaru. Baik, Mas sekalian. Siti Saida. Ada Siti Saida? Sama Ustaz. Ada Ustaz. Tanya. Data dalam statistika itu berupa apa? Data dalam statistik yaitu data kualitatif. Betul Ustaz. Apa Ustaz? Data kualitatif Ustaz.
Tapi Ustadz, Ana lanjutkan lagi ya Ustadz. Saya terkendala sih. Mohon maaf nih. Tadi siapa? Tentang data dalam statistik itu berupa apa? Saidah tadi ya. Nah Ustadz, Ya gimana? data statistik diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu data Ya. kualitatif dan data kuantitatif. Nah, Data kualitatif atau data kategorikal, data yang mewakili kualitas atau kategori. Itu ada dua, data kualitatif ordinal lah dan kalian. data Nah, terus? dan data kualitatif nominal. Ya. Ada yang bisa nambahkan? Eka tadi? Eka Lutfia ada? Ada Ustaz. Apa? Tadi gimana Ustaz pertanyaannya? Data statistik itu berupa apa? Data statistik itu. Saya tidak tahu sih Bang. Tadi Sebentar, Ustaz. Ya. Data statistik. Ya. Berupa data kualitatif, deskriptif, kategorikal, numerik seperti jenis kelamin, dan data kuantitatif numerik. Ya. Data kuantitatif. Ya, ya. Ya, dah betul ya. Nanti kita lebih jelaskan. Kamu lihat tentang materi yang kedua di PPT yang sudah saya kirim itu. Kamu lihat. Jadi mas sekalian, data statistika, dia itu berupa angka. Jadi data statistika itu berupa angka. Coba kamu lihat. Data statistik adalah dia itu berupa angka. Kamu lihat di materi yang pertama, pengertian tentang statistika.
Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan data, cara menyajikan data, cara menganalisis, dan cara bikin kesimpulan. Data dalam statistika adalah berupa angka. Nah, itu. Jadi berupa angka data statistika itu. Nah, pembagiannya itu ada data. Kamu lihat di PPT yang kedua. Nah, jenis data statistika, ada yang data kualitatif, ada yang kuantitatif. Semua itu datanya kalau dipakai dalam statistika, datanya harus berupa angka. Nah ini. Jadi, mas sekalian, kalau kita mau belajar statistika tadi kan ilmunya, ya kan? Adapun statistik itu kan produk dari ilmu tersebut. Ya. Dalam ilmu statistika, data yang dipakai itu harus berupa angka. Jadi datanya harus berupa angka. Kalau datanya tidak berupa angka, maka data itu tidak bisa dipakai dalam ilmu statistika. Paham? Ilmu statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang cara ngumpulin data, cara menyajikan data, cara mengolah data, menganalisis, dan membuat kesimpulan. Nah, data yang akan dipakai dalam ilmu statistika, dalam statistika adalah datanya harus berupa angka, tidak boleh berupa tulisan. Selain angka itu tidak boleh. Ya, gitu. Karena dalam statistika apa? Di dalam ilmu statistika itu kan ada cara mengolah data. Nah, ilmu statistika atau ilmu statistika tadi kan di dalamnya ada cara mengolah data. Nah, data yang harus diolah ini adalah datanya harus berupa angka, tidak boleh tidak. Ya. Paham? Jadi kamu kalau belajar statistika, berarti kamu belajar tentang angka. Datanya berupa angka. Tidak boleh berupa selain angka. Nah, Ustaz, di PPT yang kedua, itu jenis data kok ada dua di situ, kualitatif dan kuantitatif. Sudah dilihat buka itu? PPT yang kedua yang saya kirim. Sudah, Ustaz. Nah, di situ kan ada data kualitatif dan kuantitatif. Itu data statistika. Nah, jenis data yang akan dipakai dalam statistika. Loh, kok di situ ada data yang namanya kualitatif? Nah, contohnya di situ adalah jenis kelamin, warna bunga, habitat. Coba lihat. Padahal tadi data statistika itu harus berupa angka. Sementara di pembagian jenis data statistika itu ada namanya data kualitatif. Contohnya di situ adalah jenis kelamin, warna bunga. Warna bunga coba. Data warna bunga itu datanya isinya apa aja? Nabila coba. Ada Nabila? Afwan Ustaz, naam. Kamu sudah buka PPT yang kedua? Jenis data? Sudah Ustaz. Nah, di situ ada data kualitatif. Nah, padahal tadi data statistika itu harus berupa angka.
Sementara di situ disebutin Ya, Ustaz. data statistika dibagi dua, yaitu data statistika berupa jenisnya berupa kualitatif, satu kuantitatif. Contoh kualitatif adalah warna bunga. Kok warna bunga masuk dalam data statistika? Padahal warna bunga itu apa saja coba? Sebutin warna bunga. Contohnya loh. Data warna bunga. Warna merah ya, Ustaz ya? Nah, betul. Merah. Terus yang lain? Setahu Ana ada warna putih. Nah, putih, betul. Dan warna-warna yang lain ya, ada yang kuning, ada yang merah, hijau gitu kan, warna bunga. Nah, warna bunga isinya kan anggotanya kan warna merah, warna putih, warna hijau ya. Ya kan? Warna bunga itu anggotanya. Betul nggak? Betul. Betul ya. Tadi disebutin bahwa data statistika adalah datanya harus berupa angka. Ya kan? Di sisi lain, data statistika ada yang namanya data kualitatif. Di mana data tersebut berupa angka atau huruf. Data kualitatif. Tadi contohnya warna bunga. Huruf atau angka itu? Warna bunga. Huruf. Contohnya huruf. Huruf kan? Contohnya warna merah, warna hijau. Itu kan data kualitatif. Data warna bunga contohnya situ. Berarti dia kan bukan berupa angka. Betul nggak? Betul. Data. Betul. Ustaz. Padahal data yang dimaukan dalam statistik adalah datanya harus berupa angka. Nah, ini kan membingungkan berarti. Katanya data statistik adalah datanya harus angka. Ternyata di sini ada statistika, ya, data statistika ada yang kualitatif dan dia bukan berupa angka. Ini gimana ya? Terjadi kontradiktif maunya. Katanya angka, ini kualitatif bukan angka, tapi tulisan huruf. Terus gimana ini maksudnya? Maksudnya begini. Jadi jenis data ya, statistika itu ada dua. Namanya data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif, ya, jenis data kualitatif, data aslinya itu berupa huruf, bukan angka. Contohnya tadi, warna bunga misalnya. Nah, supaya dia kan bukan huruf, atau berupa tulisan. Dia kan berupa angka, bukan angka tapi huruf kan. Maka supaya data kualitatif ini bisa menjadi data statistika, maka yang berupa huruf-huruf itu nanti dikasih simbol angka. Jadi dikasih simbol, contohnya ya, itu contohnya data kualitatif adalah warna bunga. Anggota warna bunga ada yang merah, ada yang putih, ada yang hijau. Ini kan datanya masih berupa tulisan. Nah, supaya warna bunga ini yang aslinya tulisan, kemudian bisa diolah menjadi data statistika, maka masing-masing warna itu dikasih simbol angka. Dikasih baju angka. Jadi, misalnya warna merah kita kasih simbol 1. Warna hijau kita kasih simbol 2. Nah, warna kuning kita kasih simbol 3. Jadi angka 1 tadi mewakili merah, angka 2 mewakili hijau, angka 3 mewakili kuning.
Dia itu hanya simbol saja, bukan angka pada hakikat dan hakikatnya. Ya, dia hanya simbol. Kok dikasih simbol kenapa? Karena datanya berupa tadi huruf. Nah, supaya huruf-huruf ini bisa kita olah dalam statistika, maka yang huruf-huruf ini, ya, yang kata-kata tadi, kita ganti, dikasih baju dengan berupa angka. Supaya bisa kita olah dalam statistika. Jadi angka yang ada pada data kualitatif, dia hanya sebagai simbol, bukan angka pada hakikatnya. Supaya data kualitatif bisa kita olah dalam statistika. Gimana? Sampai sini paham nggak? Paham, Ustaz. Paham ya? Mbak Puji Lestari ada? Nah, Ustaz. Nah, jadi angka data kualitatif itu menggambarkan apa? Simbol, Ustaz. Iya, betul, tepat sekali. Jadi dia itu hanya sebagai simbol, sebagai baju untuk mewakili suatu data kualitatif yang berupa kata-katanya. Supaya bisa diolah dalam statistika. Jadi kita garis bawahi bahwasanya data kualitatif pada asalnya itu datanya berupa kata-kata, berupa huruf-huruf. Nah, supaya data kualitatif ini bisa diolah menggunakan data sebagai data statistika, data yang kualitatif itu disimbolkan, dikasih simbol, dikasih baju, supaya berubah menjadi angka. Gitu. Nah, jadi data dalam statistika ada dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, tadi. Ya. Kalau data kuantitatif itu datanya memang sudah berupa angka ya. Data hasilnya memang dia sudah berupa angka. Dalam data kuantitatif dibagi dua, yaitu data diskrit dan data kontinus. Data diskrit itu ya, data yang diperoleh dengan cara menghitung. Jadi kamu menghitung, misalnya menghitung jumlah siswa misalnya, dan jumlah pasien misalnya. Nah, itu data yang diperoleh dengan cara menghitung, itu namanya data diskrit. Adapun data yang kontinu adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur. Nah, tadi kan ilmu statistika adalah ilmu yang belajar tentang cara memperoleh data. Nah, apabila data yang kamu peroleh dengan cara menghitung, maka data yang kamu peroleh adalah namanya data diskrit atau data kontinu. Diskrit. Oke. Oke ada? Jadi roh, Ustaz. Nah, Begini, Ustaz. jadi data kuantitatif itu datanya kan sudah berupa angka. Betul. Nah, dalam data kuantitatif itu ada dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah data yang diperoleh dengan cara menghitung. Nah, ya.
data. Kontinu adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur. Nah, mengukur. Jadi kamu pakai alat ukur itu. Misalnya pertanyaannya begini. Coba Okti. Nah, saya minta carikan data jumlah siswa. Data jumlah siswa itu masuk dalam data kuantitatif atau kualitatif. Oke. Kuantitatif masuk data kuantitatif, data diskrit. Ya, Ustaz. Ya, jelas. Jadi data kuantitatif, datanya ada berupa angka, tinggal cara mendapatkan data itu dengan menghitung atau mengukur. Kalau menghitung berarti data kuantitatif diskrit. Adapun data kuantitatif yang kontinu adalah dengan cara mengukur. Bedanya itu ya, antara kontinu dan diskrit. Ada Iqbal. Abida. Abida ada? Apa Ustaz? Siapa Ustaz? Abida. Abida Rom. Ana ya Ustaz. Kapan tadi putus-putus? Ya. Ya, Abida Rom ada. Nah, Abida Roma. Abila kamu disuruh mencari data tentang jenis kelamin. Maka data yang kamu peroleh berupa data apa? Kuali atau kuantiti? Kualitatif. Mengapa kualitatif? Karena datanya bukan dalam bentuk angka Ustaz. Ya, cerdas. Betul. Dan kembali kepada pengertian statistika. Statistika adalah ilmu yang belajar tentang cara mengumpulkan data, kan? Cara menampilkan data, cara menganalisis data, dan cara membuat kesimpulan. Nah, dari pengertian statistika ini itu dibagi dua. Namanya statistika deskriptif dan statistika inferensia. Pembagian statistika deskriptif dan statistika inferensia itu berangkatnya dari memisahkan pengertian statistika. Jadi pengertian statistika adalah ilmu yang belajar tentang cara mengumpulkan dan cara menyajikan, menganalisis, dan membuat kesimpulan. Nah, statistika deskriptif itu maksudnya statistika ya, yang isinya itu cara ngumpulin data dan cara menyajikan data. Itu namanya statistika deskriptif. Adapun statistika inferensia itu cara menganalisis data dan cara membuat kesimpulan dari suatu data. Jadi dari pengertian utuh statistika itu dipecah jadi dua, statistika deskriptif dan statistika inferensia. Statistika deskriptif itu yang belajar tentang
cara ngumpulin dan cara menampilkan data saja. Dua itu. Adapun inferensia itu cara mengolah, cara menganalisis, dan cara membuat kesimpulan dari data yang ada. Paham sampai ini? Paham. Lihat. Sapri, ada Sapri? Ada Ustaz. Nah, apa itu Sapri? Statistika deskriptif. Apa Ustaz? Statistika deskriptif itu apa? Statistika deskriptif Ustaz. Ya, ya. Itu yang mempelajari cara pengumpulan dan penyajian data Ustaz. Nah, cerdas. Betul. Di PPT yang pertama, di materi yang pertama itu. Ya, betul. Fajar. Ada Fajar? Fajar. Ada Ustaz. Apa itu statistika inferensia? Apa tadi Ustaz? Statistika inferensia. Statistika inferensial. Ya. Statistika inferensial. Ya. Kurang paham Ustaz. Gak paham ya. Coba Ahya, ada nggak Ahya? Ahya Nur Fazal. Nah, Ustaz. Coba dibantu apa pengertian statistika inferensia? Gimana, Ustaz? Apa yang dimaksud dengan statistika inferensia? Statistika inferensia adalah bagian dari statistika yang mempelajari mengenai penafsiran dan penarikan kesimpulan yang berlaku secara umum dari data yang tersedia. Fungsinya meramalkan dan mengontrol keadaan atau kejadian. Ya, betul ya. Jadi statistika inferensia itu statistika ya, statistika yang mempelajari tentang cara menganalisis data, cara membuat kesimpulan. Pokoknya selain dari cara ngumpulin dan cara menyajikan. Ya. Paham itu? Tadi siapa? Ya. Masih kurang dari... Bisa diulangi Ustaz? Jadi statistika itu kan ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan data, cara menyajikan data, kemudian cara menganalisis, cara mengolah, cara membuat kesimpulan. Itu statistika. Nah, sekarang statistika itu dibagi dua. Kalau cuma cara ngumpulin dan cara menyajikan, itu namanya statistika deskriptif. Adapun selain cara mengumpulkan dan cara menyajikan, namanya statistika, sisanya itu namanya statistika inferensia. Paham? Fajar? Gimana, Fajar? Bang Ustaz ini pakai HP saja jadi patah-patah. Iya, tersekan Ustaz suaranya. Karena pakai HP jadi patah-patah suaranya Ustaz. Suaranya Ustaz. Oh ya. Ya. Utami. Ada? Hadir Ustaz apa? Jadi selama Betul.
Gimana, Putus-putus Ustaz? enggak? Putus-putus Sedikit, enggak sinyalnya? sedikit putus-putus. Bentar nyaris sinyal. Sedikit. Bisa kamu jelasin tentang statistika deskriptif? Statistika deskriptif. Ya. Statistika deskriptif adalah bagian dari statistika yang mempelajari cara pengumpulan dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Fungsinya untuk menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan. Ya, jadi dia itu bagian ilmu statistika yang khusus belajari cara ngumpulin data dan cara menyajikan. Dua itu aja. Adapun selain yang dua itu namanya statistika inferensia. Ya, belajar, sudah tahu? Loh, belajar? Iya, Ustaz. Sudah tahu ya? Insya Allah, Ustaz. Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Apa-apa, sedikit-sedikit. Baik, teman sekalian, setelah kita mengetahui apa itu statistika, kemudian pembagian statistika, kemudian itu apa itu data, kriteria data yang baik, pembagian data. Itu pokok-pokok yang penting dari ilmu statistika, itu. Jadi dari pengertian, kemudian dari jenis-jenis data. Nah, sekarang tadi cara ngumpulin data dalam statistika, ya, cara kamu mendapatkan data dengan statistika adalah kamu dengan cara mensensus. Mensensus tahu? Itu kamu turun ke lapangan, dan kamu data satu persatu, itu namanya mensensus. Jadi cara mendapatkan data dalam statistika bisa dengan cara kamu observasi ke lapangan, kemudian kamu cari datanya dengan cara mensensus. Mendapatkan data juga, ya, dengan cara kamu wawancara. Ya. Wawancara adalah cara desa misalnya, Pak, ini penduduknya ada berapa jiwa. Dan kamu tanya, berarti kamu mengadakan wawancara. Di cara mendapatkan data adalah kamu terjun ke lapangan, dan kamu menghitung atau mencacah, mencari sendiri, atau kamu dengan cara ke lapangan kemudian tanya-tanya. Dengan wawancara. Cara yang ketiga adalah dengan dokumentasi. Artinya data itu sudah ada di lapangan, kemudian kamu tinggal minta saja. Contohnya, data tentang nama siswa di sekolah TK Aba misalnya. Data nama siswa di sekolah TK Aba. Nah, data itu kan sudah ada di kepala sekolah. Nah, sudah ada datanya lah. Kamu minta data itu. Nah, maka kamu akan mendapatkan data yang sudah jadi. Yang dibikin oleh orang lain. Data yang demikian namanya data dokumen. Data dokumentasi. Mendapatkan data itu ada 3. Cara observasi. Observasi itu kamu terjun ke lapangan, dan kamu cari sendiri, kamu menghitung,
sendiri. Cara yang ketiga adalah dengan cara wawancara. Kamu tanya-tanya. Cara yang ketiga adalah dengan cara dokumentasi. Artinya kamu minta data tersebut karena data itu yang kamu cari sudah ada. Itu cara dapat data. Sebagai bagian dari ilmu statistika. Sekarang dalam statistika deskriptif tadi adalah ilmu cara melajari, atau mencari data. Sekarang cara dalam statistika deskriptif adalah cara menyajikan data. Nah, cara menyajikan data, maksud kalian, coba kamu lihat di PPT yang berapa ini, materi yang kedua. Di situ kamu buka materi yang kedua dari PPT yang sudah saya kirim. Di situ ada cara-cara menyajikan data. Sudah, buka. PPT yang kedua. Yang penyajian data ya Ustaz. Ya, penyajian data. Yang kamu lihat itu penyajian data. Nah itu, dalam penyajian data, ini kan masuk dalam statistika deskriptif atau inferensial. An-Nasma. Ada Nasma? Hadir Ustaz. Penyajian data itu masuk dalam inferensi atau deskriptif? Nurul Farah? Lupa Ustaz. Hah? Lupa ya. Nurul Farah. Caranya nyajiin data itu masuk statistika deskriptif atau inferensial? Bentar, Ustaz. Hah? Deskriptif, Ustaz. Nah, cerdas. Jadi masuk dalam deskriptif. Deskriptif itu cuma dua ya. Ingat? Deskriptif cuma dua isinya. Menyajikan dan cara ngumpulin. Nah, cara menyajikan data, maksud sekalian, di materi yang kedua ada beberapa macam cara. Yang pertama adalah dengan cara data tersebut dibikin tabel. Data tersebut dibikin tabel. Nah, itu contohnya itu. Tabel distribusi frekuensi. Nah, tentang berat badan. Kemudian di samping tabel dengan ditampilkan dalam bentuk diagram. Diagram itu bisa diagram lambang, diagram batang, dan diagram garis, serta berupa diagram lingkaran. Tuh. Nah, jadi cara menyajikan data, maksud sekalian, data yang banyak itu bisa kamu tampilkan dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram lambang, dalam bentuk diagram batang, diagram garis, atau diagram lingkaran. Coba kamu kalau ke kantor-kantor itu, nanti situ akan ada data statistik. Mesti yang ditampilkan itu adalah ilmu deskriptif.
Itu data ditampilkan dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, supaya apa? Data itu agar enak dibaca, orang itu gampang memahami. Ya, begitu ya mas kalian. Ini sudah habis ya waktunya. Halo? Masih Ustaz. Masih ada, Ustaz. Sampai jam berapa kita? 10.20 Ustaz. 10? 10.20. 10. 10.20? 10.20, Tat. Oh ya. Nah, jadi paham ya? Cara menyajikan data itu kamu lihat di PPT yang kedua dengan cara buat tabel, dengan cara membuat diagram, lingkaran, diagram batang, diagram garis. Coba kamu lihat di diagram yang PPT yang sudah saya kirim, cara membacanya itu. Coba ini. Horizon, ada horizon? Hadira Ustaz. Ustaz. Kamu lihat itu. Anak di jalan, Tat. Anak Hadira. Ya. Kamu lihat di penyajian data berupa tabel. Sudah lihat? Bentar, Ustaz. Di materi yang kedua itu. Yang di mana, Ustaz? Penyajian data, J? Ya, di penyajian data. J, Tat, sudah. Ya, mau tanya, berapa jumlah orang yang berat badannya antara 50 sampai 54? 50 sampai 54. Ada 42, Ustaz. 42. Yang 60, ya, betul. 60 sampai 64? 60 sampai 64, 8. 8 siswa, Ustaz. Ya, pinter berarti. Berarti kan kamu sudah bisa tentang bagaimana membaca data statistika. Ustadz Afan, Ana boleh bertanya, Ustadz? Ya. Jadi yang untuk penyajian data ini, yang tabel ini dihitungnya itu secara global gitu ya, Ustadz? Maksudnya? Maksudnya di sini tabelnya kan tidak terperinci secara global gitu, enggak, Ustadz? Ya, jadi aslinya data itu adalah data tunggal. Data tunggal itu datanya belum dikelompok-kelompokin itu loh. Maksudnya global itu. Jadi datanya masih gimana? Maksud Ana tuh di sini datanya tuh masih secara umum gitu kan, Tat. Maksudnya tidak secara pribadi gitu kan, Tat. Maksudnya enggak. Ya betul. Artinya gitu, sudah ada data gitu. Oh, ya, sudah ada data. Tersaji data. Itu. Cuman kita disuruh cara membaca ya data tersebut gimana. Paham nggak gitu? Paham sekarang ya? Ustaz, Nah, sekarang lihat dari diagram garis. Coba datanya. Atika, ada Atika? Ada, Ustaz. Kamu buka diagram garis. Yang pengolahan data penelitian deskriptif itu ya Ustaz, bukan? Ya, di materi yang kedua tentang penyajian data. Yang sudah saya kirim itu. Anda cari-cari Ustaz dari tadi belum yang halaman.
masih kita gabungkan. Nah nih, tak screenshot nih. Mana? Nah ini. Nah, kamu udah lihat itu di layar monitor? Halo? Sebentar Ustadz, belum. Kamu lihat di layar monitor? Oh iya Ustadz sudah. Udah lihat di layar monitor? Sudah Halo? Ustadz. Nah, saya tanya. Berapa, ya, pada tahun berapa yang jumlah? Nah, jumlah penduduknya 280. Pada tahun 2004. Ya, betul. Nah, itu namanya kamu paham itu. Paham membaca data statistika. Baik. Fadia enggak ada ya. Najwa, ada Najwa? Ada? Nah, kamu lihat pada layar monitor ini? Udah lihat itu diagram apa namanya? Lambang. Lambang, betul. Saya tanya, berapa jumlah penduduk di kota Cimahi? 5 orang. Nah, tahunnya 5 orang. Mewakili 5 orang. Ya, tahunnya dari mana? Dari lambang. Nah, betul. Ya, karena ini diagram lambang, maka kamu lihat lambangnya itu. Nah, oh di sini lambangnya berupa orang. Terus dalam keterangannya, kalau orangnya gambarnya utuh, maka mewakili 10. Ini kalau separuh berarti mewakili 5. Nah, kita lihat di kota Cimahi. Oh, kota Cimahi ternyata lambangnya Apa bisa tidak ada suara? Suaranya putus-putus, Ustaz. Sinyalnya udah diganti HP ini. Halo? Sudah jelas, Ustaz?
Sudah jelas ya. Mana lagi? Nah, ini. Ustaz, boleh Betul. bertanya? Ya, silakan. Yang tadi yang gambar orang itu, yang Bekasi, yang Bekasi kan orangnya utuh, tapi banyak gitu, Ustaz. Itu nanti dikalikan gitu. Nah, misalnya yang Kota Bandung, mewakili 10 orang, kalau utuh ya, berarti itu 10 kali banyak ini, Ustaz, atau begini, Ustaz? Nah, coba dijawab siapa yang mau jawab? Ada yang mau Abdurrahman bisa jawab pertanyaan tadi? Halo, mau Abdurrahman? Ya, Ustaz. Coba kau jelasin pertanyaan tadi di Kota Bandung. Itu gambarnya satu orang utuh dan separuh orang. Berarti jumlah penduduknya berapa itu? Itu satu itunya mewakili 10 orang. Ya, berarti berapa? Jumlah penduduk Kota Bandung. $240, Ustaz. Betul nggak? Nah, jadi gini loh, dalam diagram lambang ini, ya, apabila satu orang penuh itu mewakili 10. Apabila separuh orang mewakili 5. Nah, kalau Kota Bandung ini kan utuhnya semua ini. Kalau kamu hitung ini ada berapa orang utuh? Oh, ternyata ada 24 orang. Nah, maka jumlah jumlah penduduk di Kota Bandung 24 gambar orang atau 240 jiwa atau orang. Karena satu orang diwakili oleh 10 orang diwakili oleh satu lambang gambar orang utuh. Tuh. Paham ya? Berarti yang Kabupaten Bandung itu 15 orang, Ustaz? Kabupaten Bandung betul 15 orang. Kenapa 15 orang? Karena ada yang satu full lambangnya sama yang setengah. Iya, ya, cerdas. Ya, benar. Nah, jadi kita sudah diajari tentang cara nyajiin data, cara bentuk tabel, lambang, batang. Nah, ya sekarang batang coba. Jahro, ada Jahro? Ada, Ustaz. Nah, tuh yang batang. Berapa jumlah penduduk Kota Cimahi? Apa, Ustaz? Kota Cimahi ada berapa orang jumlah penduduknya? Cimahi ada 5 orang. Nah, pintar. Pintar semua. Nah, sekarang adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran artinya kita menampilkan data dalam bentuk lingkaran. Ya, dalam bentuk lingkaran. Ini ada data, ya, jumlah
siswa yang suka atlet 8. Yang renang 11. Tenis 5. Kemudian basket 6. Ini kan datanya berupa tabel, ya toh. Sekarang kamu disuruh merubah data berupa tabel ini dalam bentuk lingkaran. Terus gimana caranya? Nah, caranya itu ada contoh. Satu lingkaran ini kan 360 derajat, betul? Ya kan? 360 derajat nih satu lingkaran penuh. Nah, ini ada tabel. Nah, dalam data berupa tabel. Perintahnya, rubahlah data yang berupa tabel ini menjadi data yang berupa diagram lingkaran. Perintahnya itu, rubah data berupa tabel menjadi data berupa lingkaran. Caranya, ini caranya menghitungnya, cara bikinnya begini tuh. Misalnya, atletnya adalah 8. Maka luas juring dari atlet, berapa derajatnya, kamu lihat. Atletnya jumlahnya 8. Ini ada angka 8 penghilangan. Dibagi 30. 30 diperoleh dari mana? Angka 30 itu diperoleh dari penjumlahan 8 tambah 11 tambah 5 tambah 6. Jadi kalau atlet berapa derajatnya? Cara menghitungnya jumlah siswa yang suka atlet dibagi jumlah semua siswa dikalikan 360 derajat. Maka juring dari siswa yang suka atlet ada 96 derajat. Nggak paham itu? Dari mana angka 96? Paham? Sudah bisa paham. Nah, kemudian yang suka tenis. Kamu lihat yang suka tenis, 5. Berarti juring dari yang suka tenis adalah 5 dibagi jumlah seluruh siswa. Kalikan 360 derajat. Ada 60 derajat. Dan seterusnya. Sampai sini paham? Paham dari saya. Ya. Nah, paham. Baik. Waktunya udah habis, mas sekalian. Ustaz, hari Satun Hadirah Ustadz di absen masih tertulis alfa. Siapa? Hari Satun Ustadz, ngapunten. Tadi di jalan Tat. Nggih Tat. Udah terganti ya. Masih alfa Ustadz, anak cek tadi di si akad. Ya nanti. Fadia nggak ada ya? Fadia keluar Ustadz. Oh, keluar. Didi Supatmadi hadir Ustaz. Hadir, oh ya. Hadir Ustaz. Mana Pak Didi? Tadi di jalan Ustaz. Baik, mas sekalian. Saya kira cukup. Nanti kalian ada tugas. Kamu lihat tugasnya. Latihan 1, latihan 2, latihan 3. Tugasnya. Kamu bikin ya, dalam tabel lingkaran. Semua ini, data ini kamu rubah dalam diagram lingkaran. Ya. Paham tugasnya? Paham ya? Insyaallah. Dibuat diagram lingkaran saja Ustaz. Ya, diagram lingkaran saja. Diagram lingkaran ya. Latihan 1, latihan 2, latihan 3. Nanti dikumpulkan. Begini mas sekalian, waktu sudah habis. Pertemuan hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala keterbatasan sinyal.
Saya tutup. Subhanakallah bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah Jazakumullah. khairan, Ustaz.